Materi selanjutnya adalah mengenai penerapan konsep bisnis proses re-engineering pada pemerintahan. Business Process Re-engineering atau BPR, pada awal konsep ini dikenalkan, maka banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk menggunakan konsep ini, kemudian menghasilkan keberhasilan dengan meningkatkan kinerja dari perusahaan tersebut, sehingga menjadi lebih baik, signifikan, dan mentransformasikan dirinya menjadi sebuah korporasi yang lebih besar dan mendunia. Melihat hal tersebut, maka sejumlah pemerintahan di negara maju juga mencoba untuk menerapkan konsep ini di pemerintahan, sehingga mereka dapat meningkatkan kualitas kinerja institusi, terutama dalam menghadapi era globalisasi. Ada dua hal utama yang kerap mengawali berbagai usaha perubahan, yaitu yang pertama, pertanyaan pertama adalah berkaitan dengan derajat perubahan yang diinginkan, seberapa jauh perubahan yang diinginkan. Kemudian pertanyaan kedua adalah mengenai inisiatif perubahan yang harus dimulai. Secara teori, jenis perubahan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar yang diklasifikasikan sebagai berdasarkan parameter, yaitu frekuensi, aplikasi perubahan, dan dampak yang diharapkan dari inisiatif perubahan. Yang pertama disebut dengan continuous improvement. Perubahan ini dilakukan secara perlahan-lahan atau kontinu, di mana hasilnya berupa perbaikan kinerja secara incremental. Kemudian leapfrogging, perubahan yang dilakukan secara bertahap dengan mengikuti periode tertentu, di mana akan menghasilkan perbaikan kinerja yang cukup signifikan pada sektor tertentu. Kemudian yang ketiga adalah re-engineering. Perubahan yang dilakukan sesekali, namun sanggup menghasilkan sebuah perubahan kinerja yang sangat signifikan. Business process re-engineering memiliki 4 karakteristik utama, yaitu pertama adalah hasil perubahan yang diharapkan bersifat dramatis atau signifikan. Kemudian paradigma perubahan yang dihasilkan dari pemikiran yang bersifat fundamental atau sangat mendasar. Kemudian perancangan lingkungan yang baru dihasilkan melalui ide-ide radikal. Kemudian fokus perubahan yang diarahkan adalah pada perbaikan proses. Menurut metodologinya, langkah pertama dan utama yang harus dilakukan dalam pada BPR adalah menentukan siapa saja sebenarnya customer dari pemerintahan tersebut. Secara umum, customer besar dari organisasi pemerintahan dapat dibagi atau dikelompokkan menjadi sebagai berikut. Yang pertama adalah masyarakat, yang merupakan kumpulan individu, kelompok, atau komunitas tertentu yang sehari-harinya membutuhkan sejumlah pelayanan tertentu dari pemerintahannya untuk kebutuhan aktivitas sehari-hari. Kemudian terdapat juga pelaku bisnis atau industri, yang merupakan sekelompok perusahaan atau organisasi yang sehari-harinya melakukan kegiatan pertukaran barang dan jasa untuk menggerakkan roda perekonomian nasional. Kemudian terdapat juga organisasi yang merupakan kumpulan orang-orang yang memiliki visi tertentu dalam sebuah kerangka bernegara, misalnya LSM, partai politik, yayasan, perhimpunan, perguruan tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat adalah institusi pemerintah lain,
yang merupakan mitra kerja dari sebuah organisasi pemerintahan karena adanya unsur keterkaitan dalam sebuah proses. Pada dasarnya, keempat customer ini memiliki objektif yang berbeda dalam hubungannya interaksi dengan pemerintahan. Kelompok masyarakat misalnya membutuhkan berbagai pelayanan pemerintahan yang berkaitan dengan keberadaannya sebagai seorang penduduk atau warga negara. Misalnya kita dalam memproses atau membuat KTP, melakukan perpanjangan STNK, kemudian kepemilikan harta benda, permasalahan hukum, dan lain sebagainya. Sedangkan kelompok pelaku bisnis atau industri membutuhkan keterlibatan pemerintah sehubungan dengan proses-proses seperti transaksi jual beli, pembayaran pajak, administrasi ekspor impor, kemudian pengurusan imigrasi, dan lain sebagainya. Kemudian kelompok organisasi membutuhkan keterlibatan pemerintah dalam proses yang berkaitan dengan misalnya pendirian organisasi, eksekusi kegiatan komunitas, penjaminan pencapaian misi, kemudian penggunaan sumber daya, dan lain sebagainya. Sedangkan institusi pemerintah lain perlu melakukan sejumlah koordinasi dan komunikasi dengan berbagai lembaga pemerintahan untuk menjalankan berbagai proses yang bersifat lintas sektoral. Setelah mendefinisikan customer, maka langkah selanjutnya adalah dengan melakukan pemetaan terhadap seluruh proses yang dilakukan oleh institusi pemerintah, terutama yang berkaitan dengan berbagai pelayanan yang dibutuhkan oleh sejumlah stakeholder yang terkait. Tujuan dilakukannya pemetaan ini adalah yang pertama mendapatkan gambaran secara keseluruhan bagaimana beragam proses dalam organisasi pemerintahan saling terkait dan berjalan selama ini. Kemudian memudahkan penemuan dan pengkajian terhadap sejumlah subproses yang dianggap kinerjanya rendah untuk kemudian dicari akar penyebabnya. Kemudian membantu mencari jalan keluar dalam proses perubahan desain proses agar mencapai atau menghasilkan suatu kinerja yang perubahannya signifikan. Di mata customer, kinerja pemerintahan dalam hal melayani publik akan dianggap baik jika dari waktu ke waktu proses pelayanan itu terlihat semakin baik, bertambah murah, dan bertambah cepat. Untuk menghasilkan proses yang diinginkan tersebut, maka ada 4 hal yang harus dilakukan oleh pemerintah sehubungan dengan proses yang terjadi di organisasinya. Yang pertama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan atau pemangkasan proses-proses yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Kemudian simplifikasi berupa penyederhanaan rangkaian proses yang sebenarnya dapat diringkas atau diperpendek. Kemudian integrasi berupa penggabungan beberapa proses yang sebenarnya dapat dilakukan sekaligus secara bersamaan atau simultan. Kemudian otomatisasi berupa pengalihan proses dari yang biasa dikerjakan oleh manusia menjadi kegiatan yang dapat dilakukan oleh teknologi. Ada 2 jenis pendekatan perancangan proses baru yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan cara mengkaji peta proses yang dikerjakan pada saat ini, kemudian dilihat kemungkinan untuk dilakukan eliminasi, simplifikasi, integrasi, dan otomatisasi melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sementara pendekatan yang kedua adalah dengan melakukan perbandingan atau benchmarking terhadap apa yang telah dilakukan oleh pemerintah negara lainnya sehubungan dengan proses yang serupa. Kemudian mencoba untuk menerapkannya di pemerintahan setempat atau pemerintahan di Indonesia misalnya. Jika kedua pendekatan ini dilakukan baik secara terpisah atau maupun secara bersama-sama, maka perbaikan kinerja proses akan menjadi lebih signifikan.